Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Sains Robi Nur Cahyono, SSC MSc. Perkenalkan saya Berliana Mardawati yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan progres saya dengan topik isolasi dan identifikasi senyawa aktif dari kulit batang Aglaya violata sebagai antibakteri. Dengan dosen pembimbing satu saya, Bapak Dr. Winarto Handayadi MSI, dan dosen pembimbing 2 saya, Bapak Dr. Ernat Gian Primana MSc. Tahun 1943, penemuan dan penggunaan antibiotik mampu menurunkan tingkat kematian akibat infeksi secara tajam. Setelah 4 tahun penggunaan antibiotik yang berlebihan, kemudian timbul resistensi antibiotik. Nah, masalah krusial ini menjadi kecemasan dunia terbesar dan menjadi pandemi global. Puncak penemuan antibiotik pada tahun 1950 sampai 1960 disebut sebagai Golden Age ini. Namun setelahnya, penemuan antibiotik hanya sedikit dan banyak terjadi resistensi, terutama pada bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Terutama ini terjadi resistensi pada Staphylococcus aureus. 10 penyakit teratas dunia yang menyebabkan kematian, 4 diantaranya disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Nah, penyakit itu yang pertama, paru obstruktif kronis, infeksi saluran pernapasan bawah, kanker, dan diare. Sebanyak 60-70% penyakit infeksi disebabkan oleh bakteri gram positif. Bakteri gram positif menginfeksi bagian atas diafragma seperti pernapasan. Selain itu, bakteri gram positif menjadi penyebab utama penyakit bakteri invasif pada perlukaan pasien kanker. Dari 1981 sampai 2019, obat antibakteri dari produk alami kurang dieksplorasi, sehingga hanya sedikit penemuan obat antibakteri dari bahan alam. Aglaya violata adalah tanaman endemik yang hanya tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Cina Selatan. Tanaman ini mengandung metabolit sekunder sesquiterpenoid, triterpenoid, flavagin, alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin. Nah, aktivitas ekstrak dan senyawa metabolit sekundernya berupa sitotoksik, insektisida, antiinflamasi, antifungi, dan antivirus. Selain itu juga antibakteri dan antimalaria. Pendekatan isolasi senyawa aktif yang dilakukan yaitu yang pertama guided isolation. Screening aktivitas antibakteri dipadu pada setiap ekstrak, fraksi, dan isolatnya. Metode ini menguntungkan mempersingkat waktu dan lead compound yang dihasilkan lebih bertanggung jawab pada bioaktivitasnya. Kemudian yang kedua, kombinasi analitik. Purifikasi dengan HPLC preparatif menghasilkan kemurnian tinggi dan lebih cepat. Nah, profiling dengan KLT dan LC-RMS dapat memudahkan pemilihan fraksinya. Puncak senyawa dan berat molekul senyawa dapat teridentifikasi sekaligus dengan LC-RMS. Tujuan penelitian ini yang pertama, mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder dari kulit batang Aglaya violata. Yang kedua, mengetahui potensi bioaktivitas metabolit sekunder sebagai antibakteri terhadap bakteri gram positif, Staphylococcus aureus, dan Bacillus subtilis. Kemudian manfaat penelitiannya yang memberikan kontribusi ilmu pengetahuan baru isolasi senyawa metabolit sekunder Aglaya violata sebagai pengembangan penelitian bernilai guna obat berbasis bahan alam Indonesia mengenai antibakteri kandidat antibiotik dalam mewujudkan SDGs nomor 3 yaitu Good Health and Well-being. Metabolit sekunder adalah senyawa yang berasal dari metabolit primer sebagai prekursor dalam biosintesisnya. Alkaloid, flavonoid, steroid, saponin, terpenoid, dan tanin adalah senyawa metabolit sekunder yang sering ditemukan pada tanaman. Metabolit sekunder dari kulit batang Aglaya violata memiliki bioaktivitas bermacam. Fovioglin A dan silvestrol memiliki aktivitas sitotoksik. Senyawa triterpenoid temaran dari kulit batang Aglaya elliptica menunjukkan aktivitas anti kanker terhadap MCF7 dan sel melanoma. Kandungan metabolit sekunder tanaman genus Aglaya didominasi triterpenoid dan flavagin. 8 jenis triterpenoid pada Aglaya diantaranya tirukalan, apotirukalan, siklotartan, flabretal, prostostan, bakaran, lupan, dan damaran. Berikut adalah senyawa Escherichia lactone, yaitu triterpenoid tipe damaran. Ini berasal dari ekstrak metanol Aglaya odorata, yang mana aktif antibakteri terhadap gram positif, yaitu Bacillus cereus dengan MIC 0,25 dan MBC 0,25 diklasifikasikan sebagai bakterisidal, dan Staphylococcus aureus MIC 0,25 dan MBC 0,1 diklasifikasikan sebagai bakteriostatik. Kulit batang Aglaya argenta diekstraksi dengan metanol lalu dipartisi. Ekstrak terlarut dalam N-heksan dan etil asetat dilakukan kromatografi kolom dengan pelarut bertingkat
Lalu di HPLC preparatif menghasilkan senyawa metabolit sekunder. Ekstrak metanol kulit batang dan daun Aglaia violata dipartisi dengan enheksan dan kloroform. Ekstrak kloroform difraksinasi dengan kromatografi kolom dan dipurifikasi dengan HPLC semi-preparatif, didapatkan 8 senyawa metabolit sekunder. Hipotesis yang pertama, jika metabolit sekunder kulit batang Aglaia violata diisolasi berprinsip like dissolve like, yaitu senyawa larut dalam pelarut yang sama kepolarannya, maka senyawa aktifnya dapat dipisahkan sesuai dengan kepolaran pelarut dengan berbagai macam metode kromatografi serta memudahkan identifikasi senyawanya. Ekstrak etanol batang Aglaia odorata menghasilkan triterpenoid yang aktif terhadap bakteri gram positif dengan metode pengujian mikrodilusi. Ekstrak metanol Aglaia sylvestris punya aktivitas antibakteri terhadap 3 bakteri gram positif dan 1 bakteri gram negatif. Identifikasi dan karakterisasi jamur hasil alam dengan pendekatan analitik dan bioguided menggunakan LC-DID HRMS, eksploratif solid phase, dan uji in vitro sel leukemia. Pendekatan ini terbukti efektif dan cepat dalam menemukan senyawa bioaktif. Hipotesis yang kedua, jika ekstrak etanol kulit batang Aglaia violata diisolasi dengan pendekatan kombinasi analitik dan biopsy-guided isolation menggunakan LC-RMS, KLT, HPLC preoperatif, dan screening antibakteri, maka hasilnya mengandung senyawa metabolit sekunder yang mempunyai bioaktivitas tinggi terhadap bakteri gram positif dengan pengujian mikrodilusi. Isolasi kulit batang Aglaia violata diawali dengan kulit batang Aglaia violata dikeringkan dan dihaluskan. Kemudian dilakukan maserasi dengan etanol 70%, dihasilkan ekstrak etanol. Ekstraknya dipartisi dengan enheksan dan H2O perbandingan 1:1 menggunakan corong pisah, dihasilkan fraksi enheksana dan fraksi H2O. Fraksi H2O kemudian dipartisi lagi dengan etilestat dan H2O perbandingan 1:1. Kemudian dihasilkan fraksi H2O dan fraksi etilestat. Fraksi H2O-nya dipartisi kembali dengan N-butanol dan H2O 1:1 sehingga dihasilkan fraksi N-butanol dan fraksi H2O. Ekstrak etanol, fraksi enheksan, fraksi etilestat, fraksi N-butanol dan fraksi H2O dilakukan screening antibakteri. Kemudian fraksi aktif antibakterinya yang didapatkan di kromatografi kolom gravitasi dengan pelarut bertingkat sehingga didapatkan banyak fraksi. Nah, fraksi tersebut dikelompokkan dengan KLT silika gel dan dilihat profilnya dengan LC-RMS sehingga didapatkan fraksi yang terpilih. Nah, fraksi terpilih akan dilakukan screening antibakteri. Fraksi yang aktif dikelompokkan berdasarkan massa dan puncak LC-RMS-nya. Fraksi aktif bermassa banyak dan puncak LC-RMS yang banyak dilakukan kromatografi kolom gravitasi. Lalu diseleksi lagi dengan berdasarkan massanya, kemudian fraksi dengan bermassa banyak dilakukan HPLC preparatif, sedangkan fraksi aktif bermassa sedikit dan puncak sedikit dilakukan HPLC preparatif saja. Fraksi terpilih dikumpulkan lalu dilihat profilnya dengan LC-RMS. Fraksi dengan satu puncak dinyatakan sebagai fraksi dengan senyawa murni. Nah, fraksi dielusidasi dengan FTR, UV-Vis, NMR, dan dilakukan uji antibakteri. Uji antibakteri metode broad microdilution diawali dengan inokulasi bakteri. Kemudian 96 ml plate diisi media uji bakteri MHB. Baris A ditambahkan sampel lalu dianjurkan bertingkat ke bawah. Lalu semua sumuran ditambahkan suspensi bakteri. Kemudian plate dimasukkan dalam shaking inkubator semalaman suhu 30 derajat Celcius dan kecepatan 140 rpm. Sumuran bening dengan konsentrasi rendah ditetapkan sebagai MIC. Sumuran MIC dan satu sumuran konsentrasi lebih besar diteteskan di cawan Petri berisi media uji bakteri MHA. Cawan Petri diinkubasi semalaman suhu 30 derajat Celcius, lalu konsentrasi terendah pada media yang tidak ditumbuhi bakteri ditetapkan sebagai MBC. Hasil isolasi didapatkan senyawa pada F21F2 yaitu asam 1724 epoksi 25 hidroksi 3 oksobakaran 21 watt dengan wujud padatan kristal dengan warna putih dan massa 10,1 mg. Hasil pengujian LC-RMS F21F2 didapatkan puncak sebanyak 1 dengan waktu retensi 8,05 menit. Nah, puncak tersebut memiliki senyawa dengan rumus molekul C30H48O5 dengan M plus H-nya 89,35784 dan M plus Na-nya 511,47086.
Hasil analisis FTIR F21 F2 adalah sebagai berikut. Khas pada bilangan gelombang 3382 yaitu jenis vibrasi OH dan 1256 dengan jenis vibrasi CO asam karboksilat. Selain itu juga pada 1019 dengan CSP3O. Hasil pengujian UV vis F21 F2 didapatkan panjang gelombang maksimum yaitu 205 nanometer dengan observasi 0,619 dengan log epsilon sebesar 3,08. Hasil pengujian HNMR F21 F2 ini yang karakteristik pada posisi 2 dengan pergeseran kimia 2,41, tipenya CH2. Kemudian pada posisi 17 ini dengan pergeseran kimia 4,04, tipenya CH. Dan pada posisi 24 dengan pergeseran kimia 3,7, tipenya CH. Kemudian untuk hasil pengujian CNMR F21 F2 itu ada beberapa karakteristik. Pada posisi 3 dengan pergeseran kimia 218,1 itu tipenya COR atau keton. Kemudian pada posisi 17 dengan pergeseran kimia 76,1 ini tipenya CO. Posisi 21 pergeseran kimia 176,7 itu tipenya karbon RCOOH atau asam karboksilat. Kemudian pada posisi 24 tuh pergeseran kimia 79,6 ppm itu tipenya CO, dan posisi 25 75,4 ppm itu tipe karbonnya C yang mengikat OH. Hasil isolasi selanjutnya yaitu senyawa Fe8 teridentifikasi sebagai 1724 epoksi 25 hidroksi bakaran 3 on. Ini memiliki wujud padatan kristal berwarna putih dengan massa 345 mg. Hasil pengujian LCR-MS 8 itu terdapat puncak sebanyak 1 dengan waktu retensi 10,75 menit. Kemudian hasil MS-nya memiliki rumus molekul C30H50 dan O3 dengan M plus H-nya, ion residu molekularnya 459,38678 dan M plus Na-nya 481,51210. Kemudian analisis FTIR F8 terdapat beberapa bilangan gelombang dan karakteristiknya terdapat pada 3501 dengan vibrasi OH, kemudian 1698 dengan vibrasi CO keton, selanjutnya 1919 dan jenis vibrasi SP3O. Hasil analisis UV vis F8 ini memiliki panjang gelombang maksimum yaitu 205 nanometer dengan observasi 0,375 dan log epsilon sebesar 3,36. Kemudian analisis HNMR dari F8 didapatkan beberapa posisi karakteristik yaitu pada posisi 2 ini dengan pergeseran kimia 2,5 dan tipe CH2. Kemudian pada posisi 17 dengan pergeseran kimia 2,10 tipenya CH, dan pada posisi 24 dengan pergeseran kimia 3,75 dan tipenya CH. Kemudian hasil analisis CNMR pada F8 karakteristik sekali itu pada posisi 3 dan pergeseran kimia 218,3 dan tipe karbonnya RCOR atau keton. Kemudian pada posisi 17 itu 84,5 pergeseran kimianya dengan tipe karbonnya CO. Kemudian pada posisi 24 itu pergeseran kimia 86,5 dengan tipe karbonnya CO juga, dan pada posisi 25 dengan pergeseran kimia 71,2 tipe karbonnya C yang mengikat OH. Kemudian hasil isolasi selanjutnya yaitu senyawa F63 dengan wujud padatan kristal berwarna putih dengan massa 357,6 mg. Ini hasil UV vis pada F63 dengan panjang gelombang maksimum yaitu 205 nanometer dan observasi 0,271. Kemudian untuk hasil analisis selanjutnya senyawa F15 SF10 F1 berwujud padatan berwarna kuning dengan massa 6,9 mg. Untuk hasil UV vis-nya didapatkan panjang gelombang maksimum yaitu 205 nanometer dengan observasi 0,721. Hasil uji antibakteri MIC dan MBC senyawa murni pada keempat sampel. Untuk sampel F8 ini tidak terdeteksi MIC dan MBC-nya. Kemudian ketiga sampel terdeteksi MIC-nya, dan untuk sampel F15 SF10 F1 dapat terdeteksi MBC-nya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.